Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Nama perempuan ini Okky Stiana Dewi. Katanya dulu dia artis sinetron. Saya sendiri nggak pernah tahu sinetron apa yang dibintangi sama Okky. Tapi yang pasti sekarang ini dia bagian dari kelompok artis yang hijrah. Seperti layaknya kelompok-kelompok ini, baru aja melek agama, tiba-tiba sudah jadi ustazah. Okky kini sering ceramah, mempengaruhi perempuan-perempuan muslim di Indonesia untuk mengikuti jejak dan pikirannya. Dia pernah heboh karena menolak imunisasi untuk anak-anaknya. Mungkin alasannya karena belum ada sertifikat halal di imunisasi itu akibat keputusannya. Menurut berita, anak Okky pernah terserang campak dengan tingkat keparahan yang lumayan. Biasanya, anak yang sudah divaksin bila terserang campak tidak akan begitu parah. Beda sama anaknya Okky yang kabarnya nggak divaksin. Entahlah, apakah setelah anaknya terserang campak itu, Okky jadi berubah mau memberikan vaksin atau hak anaknya untuk hidup sehat dengan melakukan imunisasi. Atau dia tetap bertahan dengan pikirannya sendiri sambil merampas hak kesehatan anaknya. Tapi soal imunisasi anak ya itu urusan rumah tangganya Okky lah. Meskipun jarang ada ibu yang tega merampas hak hidup sehat anak-anaknya sendiri. Nah, belakangan nih ya, nama Okky heboh lagi. Diawali dari video ceramahnya yang viral di media sosial. Dalam video itu, Okky menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang istri di Jeddah yang habis digebuki oleh suaminya. Wajahnya babak belur, matanya sembab. Dilalah habis bertinju itu, menurut cerita Okky, datang nih orang tua perempuan mengunjungi pasangan tadi. Di depan ibunya, si istri tidak menceritakan nasibnya sebagai samsak hidup. Ia menyimpan luka badan dan luka batinnya sendiri. Kata Okky dalam ceramahnya, perempuan itu nggak lebay. Biarpun lebam digebukin sama lakinya, tapi ia bermaksud menutupi aib suaminya yang menjadikan istrinya sebagai partner tinju. Nah, perilaku istri inilah yang dipuji Okky sebagai perempuan solihah. Dia berhasil menutupi kejadian meskipun dirinya jadi korban kekerasan rumah tangga. Kini setelah Okky mengisahkan kisah tadi, seluruh dunia jadi tahu aib suami tersebut. Seorang lelaki bermental banci yang kasar pada istrinya. Hanya mertuanya saja. Mertua laki itu yang nggak tahu berita ini. Karena mungkin mertuanya nggak main sosmed. Okky mungkin ingin memberi penjelasan bagaimana seorang istri harus menutupi aib suaminya. Tapi kisah yang dicontohkan agak keterlaluan menurut saya. Alih-alih menutupi aib, justru menjustifikasi kekerasan dalam rumah tangga. Di mata saya, kisah yang disampaikan Okky lebih pada kisah kriminal, bukan kisah yang pantas dijadikan inspirasi. Tapi barangkali pandangan yang diwakili Okky juga dianut oleh banyak orang. Atas nama agama, perempuan-perempuan diposisikan sebagai objek penindasan. Iya, agama mengajarkan istri patuh pada suaminya. Tapi jangan sampai juga atas nama agama, kepatuhan itu ditarik terus sampai pada kerelaan untuk disiksa dan digebuki. Seperti kisah Okky tadi. Kita bisa melihat bagaimana nasib perempuan di tengah masyarakat yang memegang konsep beragama dengan cara berpikir yang puritan. Coba perhatiin deh nasib perempuan-perempuan di Afghanistan hari ini. Betapa mirisnya. Apalagi setelah Taliban berkuasa, hidup perempuan di Afghanistan sangat menyedihkan. Dilahirkan sebagai perempuan di sebuah negara yang katanya beragama itu jadi semacam hukuman sendiri. Jadi dari lahir sudah seperti kena hukum alam.
Di Afghanistan, kaum perempuan hanya jadi objek pelengkap. Bahkan sekedar menampakkan wajahnya saja dianggap sebagai pelanggaran berat. Sedangkan di Saudi Arabia, kayaknya mereka baru aja melek bahwa perempuan sejatinya sederajat dengan laki-laki. Kerajaan ini baru saja membuka ruang bagi perempuan-perempuan Saudi untuk lebih berkiprah di masyarakat. Dulu, atas nama agama, perempuan Saudi diposisikan sebagai warga kelas 2. Nyetir mobil nggak boleh, jalan sendiri nggak boleh, nonton bola sendirian nggak boleh. Polisi syariah Saudi mengintai kehidupan mereka, kehidupan pribadi mereka. Terus gimana dengan kondisi di Indonesia? Gue ingin ngajak coba kita telaah berbagai perda syariah yang dikeluarkan atas nama otonomi daerah. Rata-rata isinya memposisikan perempuan hanya sebagai objek. Pada 2019 lalu misalnya Komnas Perempuan menemukan ada 412 perda yang berbau syariah yang isinya diskriminatif terhadap kaum perempuan Indonesia. Yang ngatur pakaian lah, ngatur jam malam bagi perempuan, sampai perempuan dilarang naik motor dengan cara nyemplak. Gue nggak tahu, bahasa nyemplak itu apa ya? Ya naik motor kayak biasa gitu, bolehnya duduk pinggiran gitu. Di DPR sendiri ketika semua fraksi menyetujui undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang maksudnya hendak melindungi perempuan sebagai korban, ada satu fraksi yang nolak. Namanya kita tahu, PKS. Dan kita juga tahu bagaimana cara berpikir tentang agama dari partai ini. Penolakan PKS ini mungkin juga mewakili sebuah pandangan beragama yang persis atau mirip dengan pandangan Oki. Perempuan dianggap sebagai warga negara kelas 2. Padahal ketika undang-undang pornografi yang banyak mensasar perempuan untuk dipidanakan, PKS itu paling lantang mendukungnya. Kesannya, kalau perempuan yang jadi target pidana, PKS akan membela undang-undang itu. Sementara kalau undang-undangnya ingin melindungi perempuan dari korban kekerasan, PKS menolaknya. Sangat disayangkan sih kalau agama dijadikan tameng untuk memaklumi kekerasan pada perempuan seperti yang dikisahkan Oki. Jangan karena isu istri solihah, perempuan justru jadi korban kekerasan di rumahnya. Rasanya Oki perlu belajar lagi jadi perempuan. Cukup jadi perempuan dulu yang punya hak untuk membela dirinya sendiri dari kekerasan domestik yang mengancamnya. Tapi ya mungkin aja sih tipe berpikir kayak Oki itu mirip seperti kisah-kisah sinetron Indosiar. Ada istri sering digebukin suaminya, sering disiksa, lalu dia bersabar. Dan di ujung kisah, istrinya dapat duit segudang dan suaminya jatuh miskin. Rasain. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.